Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya Asep Riyadi. Nah, kali ini Bapak akan membahas materi besaran dan satuan. Sebelum kita masuk ke dalam materi besaran dan satuan, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Nah, standar kompetensi yang akan kita capai kali ini adalah mengukur besaran dan menerapkan satuannya. Kemudian kompetensi dasarnya, yang pertama menguasai konsep besaran dan satuan. Kemudian yang kedua menggunakan alat ukur yang tepat untuk mengukur suatu besaran fisis. Oke, sebelum kita masuk ke materi, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bingung, apa sih yang dimaksud dengan besaran? Kemudian apa sih satuan? Nah, kita akan lebih banyak membahas ke dalam besaran dan satuan tersebut. Oke. Dalam slide ini, Bapak menampilkan beberapa kegiatan siswa. Yang pertama, siswa diminta mengukur panjang pena menggunakan penggaris. Kemudian pada gambar kedua, siswa diminta untuk mengukur panjang meja belajar mereka menggunakan meteran. Sedangkan pada gambar ketiga, siswa diminta untuk mengukur sebuah jeruk menggunakan timbangan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam besaran dan satuan, yang perlu kita ketahui sebenarnya yang pertama adalah apa sih pengukuran itu semua? Apa sih pengukuran? Karena kalau kita lihat dari gambar-gambar ini tadi, semua kegiatan siswa ini mengukur. Oke, mari kita pelajari apa yang dimaksud dengan pengukuran. Pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya yang sejenis, yang ditetapkan sebagai satuan. Sebagai contoh, pada gambar pojok kanan atas, itu terdapat dua orang siswa yang mengukur panjang meja mereka, meja belajar mereka menggunakan meteran. Nah, di sini ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, panjang meja. Sebagai contoh, didapatkan data panjang meja mereka yaitu 120 cm. Nah, kita dapatkan beberapa hal yang penting. Yang pertama, panjang meja, yang kedua 120, dan yang ketiga sentimeter. Apa sih kesemua itu? Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama akan kita bahas yaitu besaran. Apa sih sebenarnya besaran itu? Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sebagai contoh, panjang, massa, waktu, suhu, kecepatan, dan lain-lain. Nah, besaran sendiri itu dibagi menjadi dua. Besaran terbagi menjadi dua. Yang pertama, besaran pokok. Dan yang kedua, besaran turunan. Besaran pokok ini merupakan besaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara internasional. Sedangkan besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, besaran pokok. Terdapat 7 besaran pokok secara internasional. Yang pertama, yaitu panjang. Satuannya meter, kemudian singkatannya itu M. Sedangkan alat ukur panjang bisa menggunakan mistar atau penggaris dan meteran. Yang kedua, massa.
satuannya kilogram, singkatannya kg. Alat ukur massa itu yang bisa digunakan adalah neraca atau timbangan. Yang ketiga, waktu. Satuan waktu, sekon. Kemudian singkatannya S, dan alat ukurnya sendiri adalah stopwatch. Yang keempat, arus listrik. Satuan arus listrik yaitu ampere meter, singkatannya atau lambangnya itu A. Sedangkan alat ukur arus listrik yaitu ampere meter. Yang kelima, suhu. Suhu satuannya yaitu Kelvin, kemudian singkatannya adalah K, dan alat ukurnya termometer. Yang keenam, intensitas cahaya. Satuannya kandela, singkatannya CD atau CD, dan alat ukurnya yaitu light meter. Sedangkan yang ketujuh, jumlah zat, satuannya mol. Nah, jumlah zat ini singkatannya tetap mol. Namun, jumlah zat tidak memiliki alat ukur. Mengapa? Karena jumlah zat ini didapatkan dengan cara perhitungan. Tuh. Kita lanjut ke besaran turunan. Oke. Besaran turunan seperti tadi yang Bapak sampaikan merupakan besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Sebagai contoh, yang pertama luas. Luas itu diturunkan dari besaran pokok panjang dengan rumus panjang kali lebar. Jadi sebenarnya besaran turunan luas ini diturunkan dari besaran pokok panjang dan lebar. Lebar ini merupakan besaran pokok panjang juga yang besarnya atau ukurannya lebih kecil daripada panjang bidang yang lebih panjang. Volume merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Jadi, kalau menurut rumus yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Yang sebenarnya dapat kita sebut dari panjang dikali panjang dikali panjang. Sehingga satuannya meter pangkat 3. Massa jenis itu merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok massa dan volume. Tuh. Sedangkan kecepatan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari perpindahan dan waktu. Nah, perpindahan sendiri merupakan kata lain dari panjang, sehingga besaran turunan kecepatan itu diturunkan dari panjang dan waktu. Nah, percepatan juga besaran turunan yang diturunkan dari kecepatan dan waktu. Sedangkan kecepatan tadi sudah dijelaskan bahwa kecepatan itu merupakan besaran turunan yang diturunkan dari panjang dan waktu. Sehingga percepatan juga diturunkan dari panjang dan waktu. Itu. Nah, energi, oh di sini ada ya yang nomor 6 ini agak ketutup. Ini sebenarnya momentum. Momentum berdasarkan rumus itu merupakan massa dikali gaya, sorry, maaf. Gaya merupakan massa dikali percepatan. Nah, besaran gaya itu artinya diturunkan dari besaran pokok massa dan panjang. Mengapa? Karena percepatan diturunkan dari panjang dan waktu, sehingga besaran pokok gaya diturunkan dari massa, panjang, dan waktu. Nah, dapat kita lihat dari dimensinya. Begitu. Mungkin
kita akan lanjutkan, pembelajaran ini dengan latihan-latihan soal. Sekian penjelasan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.